Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bu. Oke, Pagi, Bu. baik. Pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan dari pertemuan yang kemarin ya, saya akan langsung share screen saja. Sepertinya di pertemuan 5, 6, dan 7 ya, seperti itu. Oke, baik. Langsung yang pertama saya akan share konsep dasar mutu pelayanan. Oke, apakah share screen saya terlihat? Sudah, Terlihat, Ibu. Ibu. Terlihat dan terbaca ya, Bunda-bunda ya. Takutnya nanti hanya terlihat tapi tidak terbaca seperti itu. Oke, baik. Saya rasa di sini semua Bunda-bunda sudah paham ya, atau mungkin sudah memahami apa yang disebut mutu pelayanan kesehatan ya. Mutu itu bukan indikator, kalau kita di dalam kesehatan indikator kita itu adalah AKI dan AKB seperti itu. Tapi jika kita memberikan pelayanan ke pasien seperti itu, yang menjadi standar itu adalah mutu seperti itu. Jadi apa yang kita berikan kepada pasien dalam kita memberikan pelayanan itu yang menjadi indikator adalah mutu seperti itu. Nah, sedangkan mutu sendiri itu apa? Mutu itu suatu kualitas ya, suatu kepuasan biasanya seperti itu, yang intinya adalah melebihi harapan. Jadi pasien punya harapan seperti itu, kemudian saat datang ke petugas kesehatan, pasien ingin harapannya intinya kan sembuh ya, artinya ada suatu kepuasan seperti itu. Nah, kita kita ketahui bahwa harapan atau kepuasan pasien itu yang menentukan mutu, sedangkan kepuasan dan harapan pasien itu bersifat subjektif seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengikuti, makanya nanti harus ada standar yang disebut sebagai standar mutu. Nah, juga ada standar mutu, ada indikator seperti itu. Oke, baik. Harapannya di sini adalah mengerti tentang mutu pelayanan kesehatan dan kebidanan, kemudian persepsi mutu, dimensi mutu, dan manfaat program jaminan mutu. Jadi nanti kenapa saya katakan persepsi, karena setiap orang memiliki harapan yang berbeda seperti itu. Jadi memiliki tingkat kepuasan atau kenyamanan itu yang berbeda seperti itu. Jadi ada ditinjau dari persepsi masing-masing dari pasien tersebut, karena kita kan pelayanannya ke pasien ya, bergerak di bidang jasa seperti itu. Nah, kemudian pengertian mutu sendiri itu mutu produk dan jasa. Nah, nanti kita akan lebih ke jasa ya. Jadi seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari pemasaran, engineering, manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk atau jasa pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu dengan harapan pelanggan. Jadi di sini kaitannya adalah harapan pelanggan. Jadi saat pelanggan itu merasa senang, pelanggan merasa puas, mereka akan mengatakan bagus seperti itu. Jadi mutunya bagus seperti itu. Nah, tapi juga ada sisi lain ya, mutu tidak hanya dari segi pelanggan saja, tapi juga dari segi kita yang memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, kemudian di sini mutu adalah tingkat kesempurnaan dan penampilan sesuatu yang sedang diamati. Sifatnya dimiliki oleh suatu program ya. Kemudian totalitas dari wujud suatu ciri barang atau jasa yang di dalamnya terkandung pengertian rasa aman, pemenuhan kebutuhan dan penggunaan. Sedangkan kalau pasien itu kan kita datang ke kita kan pasti ada masalah ya Bunda ya. Datang ke kita kan tentunya pasien itu bermasalah, memiliki masalah yang harapannya datang ke kita itu pasien ingin diselesaikan masalahnya. Yang dimaksud masalah di sini adalah masalah kesehatan seperti itu. Jadi pasien datang ke kita memiliki masalah dengan membawa masalah entah itu keluhannya ya, data subjektifnya seperti itu, kemudian kita dukung dengan data objektif. Nah, dalam kita memberikan pelayanan, pasien berharap bahwa semua keluhannya itu teratasi. Nah, tapi tidak hanya keluhan saja, tapi juga lebih kalau itu nanti kan kita arahnya ke manajemen. Kalau kita sebenarnya kenal untuk memberikan asuhan kebidanan kan manajemen partner ya Bunda ya. Tapi kalau dalam memberikan langkah-langkah seperti itu, misalkan pasien datang disambut dengan ramah, pasien puas dengan sarana dan prasarana, SDM, nah itu berarti nanti keterkaitannya dengan manajemen mutu seperti itu. Jadi tidak hanya kepuasan dalam
memberikan pelayanan itu nanti masuknya ke dalam skill ya Bunda ya. Tapi juga ada kepuasan dalam semua hal, dari sarana prasarana, kemudian juga harga. Jadi pasien itu maunya datang, dilayani dengan cepat, petugasnya ramah, kemudian masalahnya keluhannya selesai, sembuh seperti itu. Jadi dia memiliki bahkan inginnya melebihi dari harapan pasien. Nah, sedangkan apakah kita sebagai pemberi pelayanan bisa tidak mewujudkan semua harapan pasien bahkan yang melebihi harapan pasien. Nah, makanya di situ ada yang dinamakan standar mutu seperti itu. Oke. Nah, kemudian jadi ini pengertian mutu pelayanan kesehatan. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian mutu, nah kemudian di sini ada mutu pelayanan kesehatan. Nah, adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata serta penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi seperti itu. Jadi sebenarnya statnya juga karena di negara kita masih negara berkembang ya, Bunda, belum negara maju. Artinya ada beberapa bahwa pasien itu datang, itu stadiumnya mungkin sudah lanjut. Datang itu sudah dalam keadaan yang parah seperti itu. Bahkan datang itu sudah merupakan rujukan kasus-kasus yang harusnya sudah dirujuk. Nah, apakah kita bisa mewujudkan harapan pasien seperti itu? Jadi jika pasiennya datang, misalkan dia masih dalam misalkan keluhan-keluhan awal, ya kita bisa menjamin dengan pengobatan, dengan pelayanan kita berikan, pasien akan sembuh. Tapi statnya pasien kan datang tidak sama. Nah, makanya sebenarnya salah satu indikator itu juga harus mempengaruhi standar mutu gitu. Jadi namanya indikator artinya kita harus salah satu background-nya edukasi ya, edukasi promosi kesehatan kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar ya. Makanya pemerintah juga mengadakan germas, gerakan intinya pencegahan ya Bunda ya, pencegahan sehingga harapannya apa? Sehingga dengan masyarakat itu bisa memberdayakan dirinya sendiri, bisa pencegahan perilaku hidup sehat, artinya apa? Dia tidak ada masalah kesehatan, harapannya seperti itu. Dan jika ada masalah pun petugas kesehatan itu dengan cepat bisa mengatasi. Tapi jika masyarakat itu sendiri kurang memahami tentang perilaku hidup sehat sehingga dia itu istilahnya jika terjadi masalah kesehatan itu sudah lanjut, sudah dibawa ke tempat petugas kesehatan itu sudah rujukan, artinya ya kita tidak akan bisa memenuhi harapan dari pasien. Nah, itu harapan secara pelayanan. Belum nanti harapan yang saya katakan tadi, sarana prasarana, SDM, kemudian fasilitasnya, pembayaran seperti itu. Itu ya Bunda ya. Oke. Kemudian selanjutnya beberapa definisi profesional tentang mutu, yaitu nanti mungkin bisa dibaca ya Bunda, karena nanti ternyata mungkin jam 9 saya agak terlambat sedikit ada rapat ya, jadi nanti mungkin saya poin-poin intinya saja ya. Nah, kemudian ini juga masih tentang pengertian mutu ya. Nah, kemudian juga ini materi ini tidak fokus ke pelayanan ya Bunda, ini secara umum ya. Jadi ini memang menyangkut masih tentang produk, barang, dan jasa. Cuma nanti kita fokusnya itu di jasa seperti itu ya. Jadi mutu yang lebih tinggi dari produk itu harus memberikan manfaat ya. Jadi meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk mudah laku dijual, memenangkan persaingan, meningkatkan pangsa pasar, memperoleh pemasukan dari penjualan, menjamin harga premium. Dampak yang terutama adalah terhadap penjualan. Biasanya mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya lebih banyak. Tapi di sini harapannya seperti ini ya Bunda ya. Bagaimana kita makanya sekarang itu ada penciri. Mungkin sama-sama puskesmas, sama-sama kalau kita mungkin di institusi, apa pencirinya? Memiliki keunggulan masing-masing. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk mutu. Nah, ya berarti intinya ada perbedaan sehingga konsumen atau pasien itu tertarik seperti itu. Jadi ada penciri seperti itu. Nah, kemudian mutu yang bebas dari kekurangan yaitu mutu yang lebih tinggi, yaitu mungkin kebalikannya ya. Jadi yang dikatakan bermutu itu harus sempurna seperti itu ya. Terutama orang itu kadang dimensinya berbeda. Nanti kalau kita berbicara dimensi mutu ada beberapa hal. Ada orang itu kadang nggak butuh apa-apa, intinya butuh cepat, itu sudah senang seperti itu. Ada juga orang yang intinya
apa namanya, nggak butuh cepat, nggak butuh apa, tapi murah. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan ketemu dengan dimensi-dimensi. Ada juga orang yang bilang, intinya mahal nggak apa-apa, lambat nggak apa-apa, tapi saya ditangani oleh orang yang tepat, seperti itu. Nah, dimensi yang paling tinggi itu adalah nyaman, Bunda, kenyamanan ya. Jadi jika seseorang sudah merasa nyaman, itu mereka tidak akan melihat dimensi-dimensi yang lain. Karena mereka sudah nyaman, mereka akan meskipun jauh juga nggak apa-apa, meskipun mahal juga nggak apa-apa, meskipun harus menunggu pun juga nggak apa-apa. Karena sudah nyaman, seperti itu. Nah, kemudian di sini manajemen mutu ada input, ada struktur dan proses pelayanan, kemudian ada outcome. Nah, di sini adalah manajemen mutu. Jadi input, proses, outcome, output sebenarnya ya, sebenarnya ada sebelum yang bagus memang outcome, tapi sebenarnya kalau kita jangka pendeknya output, jangka panjangnya outcome. Tapi sebenarnya yang dikatakan melebihi harapan pasien itu adalah outcome-nya, Bunda. Contohnya begini, jika input itu misalkan saya memberikan contoh di dalam pendidikan ya Bunda ya. Di dalam pendidikan itu inputnya adalah mahasiswa seperti itu. Kemudian prosesnya di dalam proses dan struktur itu kan ada tahap-tahapannya, alur-alurnya seperti itu. Bagaimana mereka mahasiswa menyelesaikan perkuliahan, ada alurnya, ada prosesnya, ada dilayani, ada proses dan ada pelayanan juga terhadap mahasiswa. Kemudian outputnya mahasiswa itu selesai menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu, mahasiswa bisa di yudisium dan mahasiswa wisuda. Kan outputnya seperti itu Bunda. Tapi outcome-nya adalah mahasiswa itu bisa bekerja. Mahasiswa lulus uji kompetensi. Nah, itu adalah outcome-nya. Nah, jika outcome itu tercapai, maka itu akan melebihi harapan dari pelanggan. Nah, sekarang bagaimana kita supaya misalkan pendidikan ini supaya di tengah persaingan, supaya intinya apa? Mendapatkan pelanggan yang banyak seperti itu. Artinya jadi ada strategi marketing seperti itu. Artinya bahwa kita menjamin bahwa lulusannya nanti akan bekerja, lulusannya nanti akan lulus uji kompetensi tepat waktu, lulus uji kompetensi 100%. Nah, semua itu kan kalau outcome itu memerlukan waktu, Bunda ya. Memerlukan waktu dan juga tidak mudah seperti itu. Jadi sebenarnya cukup. Di sini sebenarnya output itu sudah cukup. Tapi kalau kita mau ingin melebihi harapan dari pelanggan, itu adalah outcome. Nah, mungkin Bunda di pelayanan bisa memberikan contoh di pelayan di pasien, misalkan pasien KB atau pasien persalinan, nah seperti itu. Mungkin Bunda bisa memberikan gambaran contoh, mengaplikasikannya kalau di dalam pasien itu seperti apa, outputnya, outcome-nya apa, seperti itu. Mungkin pasien KB atau pasien infus atau apa. Misalnya contoh pasien KB, pasien datang, pasien misalkan KB dalam pasien KB suntik seperti itu ya, pasien datang, sudah dilakukan pelayanan, kita memberikan pelayanan injeksi KB seperti itu. Outputnya apa ya, sudah pasien sudah diinjeksi KB. Nah, outcome-nya apa? Tidak terjadi kegagalan kehamilan. Kemudian jarak kehamilan apa ya? Jaraknya ya, jarak persalinannya, misalkan punya anak lagi minimal 2 tahun. Nah, seperti itu Bunda ya contohnya. Oke. Nah, kemudian di definisi manajemen itu suatu proses di mana orang-orang bergerak mencapai tujuan. Jadi ada manajemen. Manajemen itu kan mengatur, Bunda. Jadi untuk mencapai mutu itu harus diatur. Di dalamnya ada diatur, wadahnya nanti namanya organisasi. Jadi mengatur. Nah, mengatur ini siapa? Dibutuhkan seorang leader. Leader itu adalah pemimpin. Nah, di situ. Di bawah pemimpin, nah nanti biasanya kalau dikaitkan dengan organisasi ada tipe-tipe kepemimpinan ya, tipe kepemimpinan demokratis, hierarkis seperti itu banyak. Nah di sini memang diperlukan seorang leader untuk memantau jalannya pelayanan tersebut ya Bunda ya. Suaranya hilang, Bu. Oh, suaranya hilang. Apa suara saya hilang ya? Apa semua atau mungkin salah satu? Oke. Terdengar semua? Ini suara saya? Oke. Hilang. Suara saya masih terdengar? Oke. Kemudian selanjutnya adalah harus meningkatkan motivasi. Jadi intinya dalam memberikan pelayanan juga harus ada motivasi, termotivasi, membuat yang memberikan pelayanan itu termotivasi seperti itu. Nah, kemudian juga salah satunya adalah kepuasan ya, kepuasan pelanggan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ini tadi mungkin saya hanya akan menjelaskan itu tadi ya Bunda ya.
contoh gambarannya input itu tak seperti itu. Nah, mungkin bisa slide-slide ya. Input tadi saya berikan contoh seperti itu tadi, 2 contoh ya di pendidikan sama di bidang kesehatan. Nanti inputnya nanti Bunda bisa baca sendiri ya, pasien, personal, alat, informasi, dana, seperti itu. Dan ini ada struktur proses, ada pasien, ada dana, ada alat, seperti itu ya. Ada kemudian standar, nah ada personal. Nah, saat kita memberikan pelayanan memang harus ada standar. Kita memberikan itu yang sesuai standar. Nah, jika ada pasien yang menginginkan lebih dari standar, maka kita memberikan fasilitas VIP atau kelas VIP atau mungkin ada nggak di rumah sakit, mungkin kalau di rumah sakit ada ya, kalau di puskesmas saya kurang tahu enggak apa ada paket untuk VIP ya, kecuali yang di Ponet gitu ya, seperti ya puskesmas ya. Kalau di rumah sakit biasanya ada ya kelas VIP seperti itu ya. Jadi itu adalah mereka pasien yang memang inginnya lebih seperti itu. Tapi mungkin dalam memberikan pelayanannya kan mungkin sama ya Bunda, cuman beberapa fasilitasnya yang berbeda. Nah, saya di sini yang antara VIP sama pelayanan itu yang membedakan itu apa Bunda? Tapi kalau kita sudah memberikan pelayanannya, itu kan saya rasa semua sama ya, semua berhak dilayani. Nah, apa yang membedakan? Mungkin Bunda bisa menjawab sendiri seperti itu ya. Tadi kemudian, nah di sini ada mutu pelayanan tadi, ada input, ada proses, ada luaran, ada dampak. Tadi luaran tadi yang disebut adalah output-nya Bunda. Nah, dampaknya itu adalah outcome. Nah, makanya tadi tidak langsung input proses output, tapi input proses dampak. Karena apa? Kenapa langsung dampak atau kenapa langsung output? Karena mutu pelayanan ini harapannya adalah melebihi harapan dari pasien atau pengguna jasa. Seperti itu ya Bunda ya. Oke. Baik, selanjutnya nanti output juga nanti contoh-contoh ya Bunda di sini ada outcome nanti mengapa mereka mengeluh. Nah, di sini karena ketidakpuasan. Kenapa tidak puas? Berarti ada kecewa. Kecewanya apa? Macam-macam. Nah, mungkin misalkan kita ke petugas kesehatan kan pasti membawa masalah ya, pasti entah sakit entah apa. Misalkan mungkin pernah ya Bunda entah mengantar tetangga atau mengantar anak atau mungkin Bunda sendiri seperti itu kalau bisa itu nanti dulu kedepannya kita sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Artinya pernah nggak kita masuk ke suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang di awal itu ketemu tukang parkir aja udah membuat kita kurang puas, sudah kayak kecewa seperti itu. Dan dari ketemu tukang parkir, nanti biasanya masuk ke dalam resepsionis, sampai ke dalam biasanya itu kalau sekali di depan seperti itu bahasa Jawanya itu delalah Bunda. Delalah ya sama gitu, tapi kalau di awal kita udah ketemu itu misalkan petugasnya ramah, dari tukang parkir itu ramah, kemudian resepsionisnya ramah, rekam medisnya ramah, semuanya ramah. Nah, rasa-rasanya kita itu kayak sudah sembuh seperti itu, meskipun belum dilayani, kan begitu ya Bunda ya? Itu biasanya kan begitu, biasanya runtut kayak gitu. Nah, itu juga sudah merupakan suatu kepuasan ya Bunda ya. Jadi kalau sudah diberikan, nah sekarang kan mesti ada untuk mengevaluasi semua itu kan diberikan puas atau tidak puas kan seperti itu ya Bunda ya. Artinya ada apa namanya, ada kepuasan. Jadi misalkan setelah selesai disuruh, kalau mungkin kalau di Telkomsel seperti itu kan ditulis suruh memencet tombol seperti itu ya. Itu juga harus dinilai supaya itu tadi harapannya tidak ada kekecewaan terhadap pelanggan seperti itu, terutama di sini pasien seperti itu. Pastinya ada kekecewaan. Nah, apa yang menyebabkan kekecewaan tersebut? Makanya Bunda penelitian-penelitian itu belum jarang sekali melakukan penelitian tentang ini, tentang manajemen. Rata-rata penelitian itu tentang pelayanan langsung ya. Jadi kalau misalkan penelitian tentang ketidakpuasan, tentang apa kayak gitu itu jarang sekali. Contohnya misalkan ini bisa indikatornya bisa diukur misalkan K1, K4-nya mungkin banyak tidak tercapai. Nah, ada apa? Apakah hanya karena faktor lain tidak, misalkan K1, K4-nya tidak tercapai ternyata mungkin 0, persen atau berapa persen ternyata misalkan saja masalah mutu, masalah kekecewaan, masalah ketidakpuasan. Nah, pernahkah kita berpikir seperti itu, Bunda ya? Artinya pasien akhirnya tidak datang karena kalau pasien tidak datang, misalkan ANC tidak datang, akhirnya ya cakupan K4-nya turun. Nah, itu kan indikator. Nah, belum tentu kalau K1, K4 itu turun karena ketidakpuasan. Nah, makanya perlu diteliti Bunda sebenarnya kalau ada K1, K4 itu kenapa turun. Nah, biasanya persepsinya hanya ke apa ya, ke klinis saja. Nah, pernahkah kita coba Bunda nanti kalau Bunda mau skripsi atau apa coba karena salah satu ini tadi turunnya K4 itu berarti kan pasien tidak periksa. Nah, tidak periksa itu karena apa? Seperti itu. Pernahkah kita meneliti
bahwa kekecewaan atau ketidakpuasan itu menjadi indikator turunnya K1 atau K4, kan begitu ya Bunda ya. Oke. Nah, kemudian pelayanan. Nah, di sini adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan ya oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan seperti itu. Pelayanan itu adalah melayani, kemudian pelayanan. Jadi kita melayani dan memberikan pelayanan seperti itu ya. Oke, itu ya. Kalau melayani adalah membantu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan seseorang. Kalau pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Nah, kebutuhannya di sini apa? Pasien kebutuhannya untuk sembuh, kan seperti itu, Bunda ya. Nah, kemudian proses pelayanan di sini ada customer, ada service provider, ada kebutuhan seperti itu ya. Ada kebutuhan, ada customer, ada service-nya. Dia punya kebutuhan, harus ada kita mengungkapkan ke siapa. Kebutuhan kita menyampaikan ke siapa. Setelah disampaikan baru ada yang namanya pelayanan seperti itu. Ya, itu jadi di prosesnya di sini ada banyak sekali. Kelihatannya hanya 3 seperti ini Bunda, tapi kalau dijabarkan banyak sekali seperti itu. Nah, ini ada proses pelayanan ya. Nanti oke, seperti ini. Nah, di sini ada tindakan apa untuk memperbaiki proses. Nah, di sini uh, apakah ukuran dan harapan konsumen. Nah, ini apakah jadi kita perlu memikirkan, kita biasanya seorang leader ya, seorang pemimpin seperti itu untuk mengatur manajemen mutunya itu harus di ini, apa ukuran dan harapan konsumen kita harus tahu. Jadi pangsa pasarnya apa, seperti itu. Kebutuhannya apa. Nah, sekarang kalau misalkan masa pandemi ini, misalkan lebih banyak pasien itu kebutuhannya tentang apa, seperti itu. Apakah kebutuhan dan kapan? Apakah kebutuhannya dan kapan diperlukan? Di mana konsumen saya? Siapa konsumen saya? Kemudian tindakan apa untuk memperbaiki proses? Apa yang harus diproses dan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan jasa layanan. Jadi di sini kalau Bunda mungkin bisa terapkan di puskesmas atau kalau mungkin Bunda punya BPM ya, Bunda kan kalau punya BPM kan Bunda yang sebagai pemimpin atau sebagai manajer. Jadi di situ bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kita bisa menggunakan strategi seperti itu. Strategi untuk mencapai kepuasan pasien, harapan. Jadi ukuran dan harapan. Nah, ini tadi indeks kepuasan masyarakat ya. Kalau di sini ada kesederhanaan prosedur, maunya masyarakat itu akan puas kalau prosedurnya itu pendek, nggak berbelit-belit, cepat seperti itu. Kemudian kesesuaian persyaratan, persyaratannya sesuai. Kemudian kejelasan petugas pelayanan. Sebentar, Bunda. Oke, kemudian kejelasan petugas. Jadi ada kejelasan, ada kedisiplinan, ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, keahlian dan keterampilan, kecepatan pelayanan, keahlian mendapatkan keadilan ya, keadilan mendapatkan pelayanan. Keadilan ini biasanya sering terjadi. Kita udah antri lama gitu, ternyata yang dilayani yang datang terlambat seperti itu. Nah, biasanya kalau begini tuh kita punya kenalan atau apa ya, biasanya begitu ya. Kadang kita punya dekat dengan seseorang itu kadang ewoh pakai ewoh ya Bunda ya. Artinya saat kita mau mengimplementasikan keadilan itu agak susah. Biasanya susah kalau kita udah ewoh pakai ewoh seperti itu ya. Kedekatan dengan seseorang atau apa. Kan biasanya begitu. Atau karena kalau enggak apa namanya? Mungkin anaknya atasan atau apa. Nah, mungkin saya rasa Bunda pernah mengalami seperti itu. Pernah juga mungkin mendahulukan gitu, mungkin ya seperti itu. Kemudian keadilan ya, kesopanan dan keramahan petugas. Kemudian juga keadilan itu juga tidak hanya dalam artian banyak sekali ya dalam berikan pelayanan atau apa. Mungkin kalau lebih kenal dengan siapa pasiennya, mungkin ada unsur objektivitas itu tidak hanya pasien saja, tapi kadang kita manusiawi juga sebenarnya kalau kita itu ada unsur objektivitas itu manusiawi. Tapi perlu kita ingat saat kita memberikan pelayanan, kecuali kalau misalkan ingin lebih ya ada disediakan VIP seperti itu. Nah kemudian ada
kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Jadi di sini adalah indeks kepuasan masyarakat. Dari 14 ini kira-kira kita bisa enggak Bunda mewujudkan seperti itu? Nah, makanya sebenarnya kepuasan itu bukan hanya pasien saja Bunda, tapi kita dalam memberikan pelayanan pun juga harus merasa puas. Karena kalau kita memberikan pelayanan itu tidak merasa puas, itu juga bisa berkontribusi. Misalkan contohnya emosi atau hubungan antar sesama, hubungan antar tim. Itu kalau bermasalah biasanya juga bermasalah. Nggak usah jauh-jauh misalkan saat di rumah itu mungkin kita sudah ribut sama anak atau mungkin ada apa gitu pagi-pagi gitu ya. Biasanya akan terbawa saat kita memberikan pelayanan. Ada lagi contoh misalkan saat kita itu mungkin yang namanya hubungan antar manusia itu ya ada yang baik, ada yang enggak, tergantung kembali ya. Apakah kita bisa tetap profesional dalam menjalankan tugas seperti itu? Kadang misalkan kita udah crash, nggak cocok dengan teman kita si A si B. Ya. Misalkan kalau dibentuk suatu tim, biasanya nggak jalan. Kalau dijadikan satu dengan misalkan A dan B lagi crash kayak gitu. Kalau profesional kan ya meskipun crash itu kan untuk urusan pekerjaan kan tetap seperti itu. Tapi kadang ada juga yang nggak bisa gitu ya. Jadi kalau dipaksakan jadi satu tim atau apa nggak jalan seperti itu. Jadi banyak faktor sehingga jika nggak jalan otomatis juga akan mempengaruhi pelayanan kita. Entah pelayanan, entah pekerjaan kita. Sehingga endingnya apa? Biasanya ada kekecewaan, entah kekecewaan dari teman yang lain, kekecewaan dengan tim, kekecewaan dengan atasan, atau ya intinya kalau sudah tidak sinkron pasti akan ada kekecewaan dan kekecewaan itu biasanya identik dengan ketidakpuasan seperti itu. Saat kekecewaan kalau misalkan diklarifikasi tidak apa-apa dilakukan, tapi biasanya tidak ada klarifikasi, tidak apa langsung ke pimpinan seperti. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Nah, kemudian karakteristik pelayanan ya, nah, bersifat tidak dapat diraba, lalu kenyataannya dari tindakan ya, kemudian produksi kemudian tidak dapat dipisahkan seperti itu. Nanti ada karakteristik tidak berwujud ya, artinya kita memberikan pelayanan itu kan bisa dirasakan ya, hanya dirasakan itu, nggak bisa dilihat secara langsung. Contohnya misalkan saat kita pasien datang batuk, tiba-tiba sudah datang ke kita diberikan pelayanan kan nggak mungkin tiba-tiba saat itu batuknya hilang kan nggak Bunda ya. Artinya harus ada proses dulu. Kesehatan itu sama dengan pendidikan Bunda. Biaya yang dikeluarkan itu besar, tapi dampaknya nggak bisa langsung terlihat saat itu, tapi bisa dirasakan. Beda dengan kalau secara fisik membangun, misalkan membangun suatu gedung seperti itu, uang dananya segini, langsung kelihatan gedung itu akan langsung tampak seperti itu. Tapi kalau di dalam kesehatan nggak bisa seperti itu. Makanya karena nggak tampak itu, kadang orang itu meremehkan seperti itu. Jadi artinya nggak tampak itu kadang terakumulasi di belakang seperti tahu-taunya di belakang seperti itu. Makanya kadang ada ketidakpuasan itu juga ada miskomunikasi. Satu pihak di sana satu saja dan biasanya yang baik itu nggak akan tampak, Bunda. 100 kebaikan kita nggak akan tampak. Jadi saat kita memberikan pelayanan itu sudah sesuai dengan standar, sesuai semua, nggak akan tampak. Tampaknya ya nanti kalau mungkin kunjungan pasiennya datang banyak kayak gitu. Tapi satu kali kita melakukan kesalahan, satu kali membuat pasien tidak puas, akan seolah-olah 100 tadi yang plan kita memuaskan akan seolah-olah akan hilang. Jadi apalagi sekarang ada sosial media ya, biasanya memang ada positif negatifnya. Saat ini kalau saya melihat kadang beberapa puskesmas atau apa ya, sering ya di Instagram itu, misalkan apa ya, kayak semacam berikan apa ya, flyer-flyer seperti itu. Memang bagus, tapi juga tidak menutup dan itu bisa dibaca publik. Publik semua membaca. Kalau yang bagus bagus. Tapi begitu ada komentar, keluhan dari pasien yang kecewa, biasanya semua karena itu publik ya bersifat publik ya akan diketahui semua. Makanya itu kalau itu perlu di-feedback seperti itu, diklarifikasi seperti itu ya. Jadi memang dampak dengan adanya media sosial ini ya luar biasa, tapi jika ada sesuatu yang kurang saja juga akan mudah sekali seperti itu. Oke, kemudian 8 suplemen pelayanan ya. Jadi nanti ada informasi dan nanti kebutuhan manusia ya, ini dasar dari pelayanan ya Bunda. Dasar dari kita memberikan pelayanan itu adalah kita sebagai melayani melayani pasien, kita juga sebagai manusia Bunda, kita juga butuh. Nah, pasien juga butuh.
kebutuhan untuk disambut baik. Kita juga butuh ya Bunda ya, saat kita memberikan pelayanan juga kita butuh pasiennya juga kooperatif gitu ya. Jadi pasien jangan hanya menuntut petugas kesehatannya untuk ramah, disambut baik, tapi pasien juga harus begitu. Nah kadang kita kan seperti ini, maunya pasien mendapat pelayanan yang bagus seperti itu. Tapi kadang pernah nggak Bunda punya pasien tiba-tiba pasiennya juga mungkin ditanya aja cuek, kurang menghargai, kayak seperti itu. Nah, kemudian dilayani tepat waktu. Maunya juga begitu, kita juga memberikan pelayanan juga begitu. Maunya pasien itu kalau sudah daftar kayak gitu, saya urutannya dipanggil ya ada. Kadang dipanggil-panggil nggak ada, masih keluar, masih kemana. Kadang juga mungkin pasien juga tidak membawa, misalkan kartunya hilang, nomor antrian, nomor urutnya hilang atau apa seperti itu ya. Kemudian rasa nyaman, kita juga perlu nyaman, rapi, dimengerti, dihargai, diakui, dan diingat seperti itu ya. Diingat yang pasti diingat yang bagus ya Bunda ya, jangan sampai diingat hal yang negatif. Jadi makanya kalau sesuatu ini nanti terjadi jadi brand Bunda. Nanti brandnya tergantung banyak yang positifnya atau banyak negatifnya. Mungkin Bunda juga pernah ingat ya, ada mungkin punya teman atau punya siapa begitu, yang intinya brandnya identik hal yang positif, brandnya identik hal yang negatif. Jadi harapannya dalam kita memberikan pelayanan itu harus yang positif, diakui dan diingat itu hal yang positif. Nah, kemudian paradigma baru pelayanan adalah fokusnya ke customer ya. Nah, tapi fokus ke customer ini jika kita harus memperhatikan bahwa kepuasan itu tidak hanya pasien Bunda, tapi kita juga berhak memberikan punya kepuasan dalam kita memberikan pelayanan. Karena itu menjadi suatu apa ya, kalau menurut saya itu kunci keberhasilan kita saat kita itu puas. Berarti kita juga akan memberikan pelayanan itu juga dengan senang, dengan puas seperti itu. Bahkan kita juga lebih dari totalitas, memberikan lebih dari totalitas itu tadi tercapai. Apa yang diharapkan pasien bahkan lebih akan ketemu gitu Bunda ya. Kita juga memberikan pelayanan melebihi dari harapan pasien dan pasien juga mendapatkan pelayanan lebih dari harapannya seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini kenyamanan Bunda, dimensi kenyamanan. Nggak akan melihat dimensi-dimensi yang lainnya. Dimensi-dimensi lainnya sudah lewat Bunda, gitu ya. Itu harus diciptakan. Nah, kemudian kondisi pelayanan yang diharapkan yaitu ada keluhan masyarakat, kepuasan masyarakat. Nah, di sini tentunya kalau kita masyarakat kan tidak bisa berdiri sendiri ya Bunda ya, harus ada dukungan pemerintah, aparat pelayanan, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan pemerintah seperti itu, baru kemudian proses. Karena proses ini jika tidak ada dukungan dari pemerintah pun juga tidak bisa seperti itu. Makanya biasanya memang sebelumnya ada materi tentang kebijakan kesehatan sebelum materi pelayanan kesehatan seperti itu. Sebenarnya kebijakan itu muncul jika peraturan itu diterapkan dan ada suatu permasalahan Bunda, sehingga aturan itu mungkin tidak bisa diselesaikan, tidak sesuai, sehingga harus ada suatu kebijakan supaya untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, kemudian keberhasilan pelayanan itu ada power, ada kemampuan, power atau kekuatan, ada ability, ada kemampuan, ada morality, ada nilai moral. Ini yang penting ya Bunda ya. Dalam dalam pelayanan itu juga harus tidak hanya memuaskan saja, tapi juga di situ ada moral. Moral itu luas ya Bunda ya. Moral itu lebih juga mengarah ke etika, mengarah juga intinya sesuai yang benar seperti itu, nilai-nilai yang benar. Jangan sampai saat kita memberikan kepuasan itu kita mengabaikan hal-hal yang benar seperti itu. Kemudian ada integritas, ada tanggung jawab penuh dan ada respon dari tindakan seperti itu. Oke. Kemudian sikap menghadapi pelanggan yaitu ada self awareness, antusiasme ya, reform, value, impersif dan care, terutama adalah care. Jadi menanamkan kesadaran diri, melayani dengan tulus, selalu memperbaiki pelayanan, memberikan nilai tambah dan memberikan kesan positif seperti itu ya Bunda ya. Jadi memberikan pelayanan itu kalau di dalam ilmu komunikasi dan konseling itu ada 21 tindakan Bunda, di mana saat kita mendengar, di mana kita memberikan respon, di mana kita itu harus memberikan motivasi ada 21 poin Bunda. Nah, di situ itu enggak selalu 21 itu dipakai. Kadang kita harus mendengar terlebih dulu. Saatnya kapan kita itu memberikan feedback, saatnya kapan kita memberikan nasihat, itu ada 21 item di situ.
Oke, kemudian kompetensi. Nah, ini sangat penting. Saat seseorang biasanya indikator yang pertama adalah skill ya Bunda. Saat orang itu skillnya bagus, biasanya orang akan merasa puas seperti itu ya. Oke, jadi skill itu sendiri ada kemampuan, pengalaman, keahlian, keterampilan, pengetahuan, ada sikap, keunggulan, kualitas, wawasan, dan seterusnya. Skill yang bagus jika tidak ada etika, tidak ada sikap yang kurang, juga tidak akan puas seperti itu ya. Baik. Pribadi prima, tampil ramah, tampil ceria, tampil yakin, tampil rapi, sopan dan penuh hormat, senang memaafkan. Nah, ini agak susah ya Bunda ya. Senang bergaul, senang belajar dari orang lain, senang pada yang wajar, senang menyenangkan orang lain. Nah, ini menyenangkan orang lain susah ya Bunda ya. Menyenangkan anak aja susah ya, apalagi orang lain. Oke, baik. Nah, kemudian nanti ini tadi beberapa lain sudah ya. Untuk pelayanan tadi sudah, untuk pelayanan juga sudah ya, pandangan terhadap mutu. Ini tadi arti mutu. Nah, ini tadi ini sudah ya. Jadi itu. Kemudian pandangan pasien terhadap mutu ya. Ini tadi nanti bisa dibaca sendiri ya Bunda, slide-slide-nya di mana dimensi mutu. Di sini ada kompetensi teknis, ada akses. Jadi orang itu akan merasa puas kalau aksesnya dekat, dekat, dekat. Ini dekat sekali gitu. Senang karena dekat gitu. Ada juga efektif. Efektif itu ya apa ya? Sekali mendayung 2 pulau terlampaui seperti contohnya. Kemudian efisien, efisien itu hemat seperti itu. Dan continue, keamanan, ada hubungan antar manusia dan kenyamanan. Nah, ini yang paling penting saya katakan tadi adalah kenyamanan seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti di sini bisa dibaca sendiri ya Bunda ya. Oke, nanti ada ini jaminan mutu. Jadi dari mutu tadi harus ada namanya jaminan. Jaminan mutu di sini adalah ini tadi suatu proses untuk mengevaluasi. Jadi menjamin bahwa segala sesuatu yang membuat pasien itu tidak kecewa atau yang menjamin supaya bermutu itu dijamin, ada jaminannya seperti itu. Jadi kalau bahasa lainnya itu kalau kita lihat itu akreditasi, gitu ada jaminan. Jaminan apa? Kita bisa, oh akreditasinya apa kayak gitu, ISO-nya apa. Biasanya orang belum melihat bagaimana prosesnya, tapi kalau misalkan sudah, oh akreditasinya apa? A, B, orang langsung percaya. Itu sudah dari situ. Jadi indikatornya seperti itu ya. Jadi nanti ada jaminan mutu ya. Ada manfaatnya terutama adalah mempertahankan kepuasan pelanggan seperti itu ya. Nanti mungkin ini tadi benar ya, nanti akan saya stop share, nanti saya akan langsung aja sebentar. Satunya di sini adalah ada nah ini standar mutu ya. Bisa karena agak sepintas-sepintas nih Bunda ya. Mohon maaf, ternyata mendadak harus ada rapat. Oke, ini standar mutu ya. Nah, ini ada standar mutu pelayanan. Nah, di sini pengertian standar itu ya sudah yang memang kita berikan ke masyarakat. Kenapa harus ada standar? Karena tadi mutu itu bersifat subjektivitas sehingga nggak bisa kita mengikuti semua kemauan pasien. Kalau dari definisi tadi seolah-olah kita harus mengikuti semua kemauan pasien. Tapi kan tidak bisa, makanya harus ada standar. Keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan. Kisaran variasi yang masih dapat diterima, standar rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai berkaitan dengan parameter yang ditetapkan. Jadi ada standarnya. Misalkan contohnya, kan enggak semua ya Bunda, kan ada kayak cakupan AC eksklusif, cakupan K1, cakupan K4, bahkan cakupan yang lain-lain lagi ya, banyak sekali ya cakupan. Kan harus ada standar, ada targetnya, ada capaian. Targetnya kan nggak mungkin semua 100% Bunda, pasti ada targetnya mesti 100% ya. Kemudian maksud capaiannya harus standarnya 100%, tapi kadang capaiannya standarnya kan ada. Misalkan K1 90 seperti itu. Berarti kan masih ada rentang seperti itu contohnya. Nah, kemudian standar mutu pelayanan yaitu pengertian standar itu adalah ini pernyataan mutu yang diharapkan dalam arti sempit ada SOP ya. Jadi ada SOP-nya sesuai dengan SOP. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan SOP ya itu. Beda kalau misalkan kita perbedaannya dukun sama bidan ya Bunda ya. Kalau dukun kan nggak ada SOP-nya. Intinya dukun intinya menolong pasien
melahirkan, mengeluarkan janin, menolong seperti itu ya. Jadi nggak ada SOP-SOP-nya, intinya pokoknya menolong dengan pengalaman mereka. Tapi kalau kita kan pasti ada, misalkan dalam persalinan itu ada SOP, ada patograf yang harus diikuti, kapan waktunya VT, kapan misalkan ada indikator-indikator di situ jika ada tanda-tanda bahaya, misalkan tidak ada kemajuan, standarnya kita harus merujuk kan seperti itu. Nah, itu juga aplikasi di dalam dalam kita sistem dalam sistem kita memberikan pelayanan seperti itu. Kemudian ada juga tingkat minimum, tingkat bagus, kemudian ada kisaran. Nah, biasanya kadang Bunda, seseorang yang tidak pernah terjun ke lahan, ya biasanya kadang kalau suruh milih enak enak pengelola, enak pimpinan, enak konseptor atau enak pelaksana. Nah, kadang seseorang cenderung enak pelaksana, Bunda ya. Tapi saat pelaksana itu kadang kan nggak mikir, kita nggak berpikir. Ya berpikir sih tetap, tapi intinya kan menunggu perintah. Perintahnya ke sini kita lakukan selesai. Cuman jika ada kendala yang itu tidak bisa sesuai dengan SOP, nah kemudian kita sampaikan ke pimpinan atau apa, biasanya pemimpin nggak mau seperti itu. Makanya kadang yang menjadi pemimpin itu juga dibutuhkan juga punya pengalaman di lahan, Bunda ya. Kadang ya itu tadi, orang yang teoritis atau sesuai dengan SOP itu kadang nggak mau, harus pokoknya SOP-nya sesuai. Memang Bunda, SOP harus sesuai, tapi kadang di dalam pelayanan itu nggak bisa. Makanya di situ harus ada suatu kebijakan seperti itu. Ada kebijakan, ada kesepakatan seperti itu. Nah, makanya diperlukan suatu kebijakan untuk tetap menjaga SOP-nya juga berjalan, pelayanannya juga pelaksanaannya juga berjalan. Kadang juga mungkin Bunda di puskesmas dalam bekerja kan juga ada kadang pimpinan tuh nggak mau tahu, pokoknya harus. Sedangkan di lahan itu nggak sama, nggak bisa gitu ya. Oke. Kemudian syarat-syarat standar itu ya harus dapat diterima, mengandung komponen struktur, standar dibuat berorientasi pada pasien, staf dalam organisasi, harus disahkan oleh pihak berwenang. Jadi semua harus standar itu harus diketahui oleh sama-sama. Jadi kalau sudah tahu standarnya, dia akan menerima. Oh, memang standarnya ini. Jika ada seseorang kadang nggak mau, nah, ya sudah, ini standarnya seperti ini. Nah, jika memang tidak mau, ya berarti ada VIP, ada yang lebih seperti itu. Oke, komponen standar ya ada struktur sama ya, struktur proses outcome sebenarnya ya standar tuh sama. Kalau standar di sini yang dimaksud adalah organisasi, kebijakan, manajemen, sistem manajemen dan SOP-nya ya, Bunda. Itu yang membedakan input yang membedakan input proses outcome ya untuk pada saat kita pelayanan mutu sama dengan ini standar gitu ya. Jadi kalau standar itu di dalamnya ada SOP, kita sesuai dengan SOP seperti itu. Ada kebijakan seperti itu. Nah, kemudian tugas ya seperti ini. Manfaat penerapan standar, menerapkan norma artinya sesuatu yang benar ya. Jika ada standar itu berarti hal yang benar. Jika kadang di luar standar dan itu dibolehkan, jika itu melanggar nilai-nilai ya berarti itu tidak sesuai standar seperti itu. Kemudian tolak ukur menjadi monitor, berorientasi pada inti, meningkatkan efisiensi ya pemanfaatan SDM. Jadi dengan adanya SOP itu akan secara efisiensi memotong ya, memfokuskan seperti itu di efisiensi. Kemudian meningkatkan pemanfaatan staf motivasi. Kemudian standar dapat digunakan menilai aspek praktis seperti itu. Nah, kemudian standar mutu pelayanan ini tadi ya, penerimaan suatu mutu. Jadi diterima gitu ya. Artinya harapannya tinggi, misalkan harapannya tinggi, tapi ketika tahu standarnya sebenarnya nggak sesuai dengan harapannya, tapi karena dia sudah dijelaskan standarnya, dia akan bisa menerima seperti itu. Oke, kemudian jelas, masuk akal, mudah dimengerti, dapat dicapai, absyah, meyakinkan, mantap, spesifik, dan eksplisit seperti itu. Kemudian mengenal standar, menilai mutu pelayanan, pengembangan kurikulum, menyusun rencana. Diklat ya, standar. Karena diklat itu kenapa? Karena biasanya SOP, biasanya berangkat diklat itu biasanya pemimpin ya, pemimpin yang mengambil keputusan. Karena dia akan merumuskan suatu standar operasional, suatu aturan, suatu kebijakan seperti itu. Oke. Nanti ketentuan standar nanti bisa dibaca ya, Bunda ya. Oke, kemudian satu lagi itu adalah SOP ya, standar operasional prosedur. Sebentar. Ya, standar operasional prosedur. Oke, agak banyak ini Bunda ya, lumayan. Saya besarkan terlebih dahulu. Nah, ini standar operasional prosedur ya Bunda ya. Nah, di sini ya intinya SOP ya, mungkin kita paham sekali ya, SOP itu ya kadang
kadang ya ribet, kadang yang enak, tapi indikator SOP ini entah semuanya ya, jika kita sesuai dengan SOP itu kita aman sebagai bukti legal kita, bukti legalitas intinya di situ ya Bunda ya. Karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jika kita sesuai dengan SOP kita aman. Ya meskipun SOP itu kadang rumit ya, diterapkan itu rumit. Nah, istilahnya ada prosedur operasional standar, prosedur operasional baku, protap atau prosedur tetap, kemudian safe work instruction, safe operating procedure, standard working procedure, kemudian MEDI prosedur. Nah, prosedur kerja dilakukan secara benar dan konsisten, pengendalian mutu terhadap proses kegiatan organisasi. Jadi untuk mengendalikan, SOP itu dikendalikan supaya kembali ke yang benar, artinya yang sesuai. Jadi kalau nggak ada SOP, ya itu tadi nggak akan bisa sesuai dengan standar. Jika tidak standar, tidak sesuai dengan standar, biasanya tidak akan menimbulkan kekecewaan. Jika kekecewaan, biasanya kaitannya dengan ketidakpuasan seperti itu ya. Kemudian submedik ya penanganan pasien kesehatan, kemudian SOP tugas rutin, SOP penanganan dan banyak sekali ya contoh-contoh SOP itu kalau kita coba kalau Bunda hitung di dalam tempat kerja Bunda itu ada berapa banyak SOP Bunda? Banyak sekali tentunya ya. Kemudian definisi ya, ini tadi international conference ya, saya rasa definisi-definisi SOP saya rasa sudah kita lewati saja ya Bunda ya. Ini menurut siapa seperti itu ya. Ini untuk siapa SOP dibuat yang menjadi pedoman bagi para pelaksana pekerja. Nah, di sini kita akan berikan pelayanan. Ini bisa berarti bahwa karyawan produksi, resepsionis, office boy, supir, staff, dan semuanya ya harus menggunakan dan harus ada SOP-nya masing-masing. Dalam hal kecil, semua harus ada SOP. Semua didukung dengan SOP. Dan akan berbeda-beda ya, setiap SOP itu berbeda. Seperti itu. SOP juga bisa dikatakan kalau di dalam organisasi ada tupoksi juga, itu juga SOP ya. Tupoksi ini apa? Makanya kadang kalau kita berebutan, pekerjaan siapa, kembali aja SOP-nya, tupoksinya. Nah, itu hampir sama. Ini tupoksinya siapa ya, kembalikan gitu. Kadang ada juga ya karena nggak enak bukan pekerjaannya dikerjakan. Bahkan kalau nggak bukan kerjaannya dilimpahkan. Nah, itu sebenarnya kita garis bawahi sebenarnya belum membaca SOP itu. Kalau orang sudah membaca SOP, dia akan tahu itu tugasnya siapa. Nah, prinsipnya seperti itu Bunda. Dengan SOP itu kita juga bisa untuk tidak di tidak diblek-bleki pekerjaan gitu Bunda, artinya. Kalau memang bukan pekerjaan, ya sudah jangan dikerjakan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih mau dikerjakan, asalkan kita punya waktu, nggak ada pekerjaan yang lain. Tapi biasanya begitu, kadang itu. Jadi makanya kita harus tahu, SOP-nya kita untuk selain untuk bukti legal juga kita untuk berkomunikasi, menjelaskan, ini tupoksinya siapa, seperti itu. Bukannya tidak mau melakukan, tapi secara tupoksi atau secara SOP itu bukan di saya. Makanya kembalikan ke siapa yang memiliki SOP. Karena kalau misalkan dikerjakan, jika terjadi kesalahan, yang bertanggung jawab siapa? Sebenarnya kalau orang tahu nggak akan mau. Karena itu pekerjaan saya nggak akan melimpahkan. Karena apa? Kalau saya melimpahkan, jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai, yang disalahkan tetap yang punya SOP yang bertanggung jawab. Nah, makanya kadang kalau seseorang itu benar-benar memahami SOP itu tidak akan melimpahkan pekerjaan Bunda ya. Karena nanti dia takut berisiko. Karena resikonya jika terjadi apa-apa dia yang bertanggung jawab seperti itu. Tapi cuman ya kadang nggak seperti itu ya, kadang ya banyak ya kita diberikan pekerjaan yang banyak seperti yang bukan SOP kita. Tapi seperti itu akhirnya menimbulkan kekecewaan, kinerja kita yang sebenarnya itu justru menurun sehingga mungkin bisa berdampak ke yang lainnya. Dan kapan SOP disusun sebelum pekerjaan dilakukan. Jadi SOP itu sama dengan memanajemen, mengatur sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita melihat ke depan seperti itu ya Bunda ya, gitu ya. Dan ada menilai apa pekerjaan tersebut sudah baik atau tidak, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi itu ada dua, evaluasi di tengah dan evaluasi di akhir. Saat tidak sesuai dengan SOP, ada apa? Dievaluasi. Nah, saat dievaluasi itu bisa saja merubah rencana. Nah, itu kekurangannya di situ, rencana bisa berubah. Tapi masalah nggak akan sampai berlarut-larut. Tapi jika evaluasinya di akhir, semua itu sudah selesai. Jadi kalau terjadi masalah, bahasa Jawanya wis kadung gitu ya. Artinya mau diperbaiki harus nanti, ke depannya baru diperbaiki kayak gitu. Jadi ya memang evaluasi ya
tergantung ya mau menerapkan di akhir atau di tengah, tapi rata-rata biasanya di akhir ya Bunda, kalau di tengah itu biasanya masih masih disimpan aja. Nah, biasanya evaluasi itu cenderung akhirnya lupa. Sudah dievaluasi, dimonitoring, sudah punya RTL, rencana tindak lanjut, tapi tidak diimplementasikan seperti itu. Jadi hanya sebatas RTL. Ada masalahnya sebatas rencana saja, ada ketidakpuasan, ada apa, ada pengaduan atau biasanya hanya ini tidak dilakukan, tidak diimplementasikan seperti itu. Biasanya diimplementasikan yang gawat daruratan ya, misalkan yang kasus-kasus misalkan ketidakpuasan pasien, pasien kecewa sehingga pasien merasa berdampak besar, merugikan. Yang merugikan pasien itu yang biasanya langsung ditindaklanjuti. Tapi yang kalau kadang masalah-masalah kecil biasanya tidak dilanjutkan. Bahkan sebenarnya yang kecil itu justru akhirnya yang menjadi masalah besar. Seperti itu. Sepanjang apa SOP disusun, tidak ada aturan yang membatasi panjang pendeknya SOP ya. Sebenarnya SOP itu semuanya sudah ada ya Bunda, dari pemerintah atau dari buku-buku panduan, tapi biasanya ada kebijakan masing-masing dari setiap daerah. Nah, ada kan perbedaan seperti ya. Makanya muncullah PP, peraturan per daerah, atau masing-masing puskesmas mungkin tidak sama ya. Misalkan di sini seperti apa, mungkin nggak usah jauh-jauh, kita di organisasi IBI saja mungkin setiap IBI beda ya Bunda ya. Misalkan pengurusan STR atau apa sebenarnya kan sama, intinya harus ada STR, tapi persyaratannya berbeda. Nah, ada kebijakan masing-masing seperti itu. Siapa yang menyusun? Ya, ada penulis, ada pelaksana, pengawas, atasan, dan makanya pelaksana itu harus dilibatkan Bunda dalam menyusun SOP. Karena apa? Mereka yang tahu keadaan di lahan sehingga bisa merumuskan. Jangan hanya atasan saja, cuman kadang karena banyaknya pekerjaan, akhirnya yang teknik-teknis itu ya atasan, yang melaksanakan ya nanti yang di lapangan, sehingga nggak match. Mereka nggak mengajak seperti itu. Jadi diputuskan sendiri-sendiri, saat action terjadi sesuatu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian persiapan disusun dengan tim penyusun, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya, kemudian SOP harus tertulis, menjelaskan secara singkat langkah demi langkah, dan tampilan yang sudah dipecah. Jadi SOP itu tidak, kalau bisa itu yang singkat ya Bunda, ya kayak semacam alur. Beda ya Bunda, SOP untuk kita sama SOP untuk pasien, seperti itu. Itu harus menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau pasien mudah dimengerti, mudah dipahami. Jenisnya adalah sederhana, hierarki, flowchart ya, seperti itu ya. Jadi kalau sederhana itu hanya langkah-langkah ringkasnya, hanya memerlukan sedikit keputusan. Contohnya SOP itu juga bisa kalau Bunda di ruangan Bunda itu kan misalkan kalau di rumah sakit ada penata laksanaan shock kayak gitu, sistem rujukan kayak gitu kan. Itu kan kita yang membaca. Tapi kalau pasien kan mesti ada alur. Maksudnya pasien mau datang pagi ke loket kemana, setelah ke loket kemana, kan ada alur ya seperti itu. Dan hierarki dengan langkah-langkah yang rinci, panjang, dan konsisten. Kemudian ada flowchart yang berisi banyak keputusan-keputusan atau pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Oke, kemudian bentuk SOP di sini ada dokumen tertulis, diagram atau alur kerja seperti itu. Kemudian ada standar ya, kedudukannya dalam organisasi dan manajemen itu sangat penting, menjadi inti ya Bunda ya. Karena kalau nggak ada SOP, organisasi itu bisa tidak berjalan ya Bunda ya. Ini ada organisasi, ini adalah wadah kita dalam menjalankan pelayanan. Tadi kalau kita pelayan kepada masyarakat, ada kebijakan, ada peraturan, ada SOP seperti itu. Oke, nanti organisasi di sini, tujuan organisasi, aktivitas. Nah, ini tadi munculnya ini tadi. Nah, apa kaitannya SOP dengan organisasi? Keterkaitannya dengan organisasi pasti ada visi dan misi ya Bunda. Tempat Bunda bekerja kan di puskesmas, rumah sakit pasti ada visi dan misi. Nah, di mana kedudukan SOP-nya? Jadi di sini di dalam organizing. Organizing ini adalah muncullah SOP seperti itu. Nah, kemudian ini tadi faktor esensial organ dalam penyusunan SOP. Waalaikumsalam. Kemudian di sini kalau SOP dalam kerangka sistem mutu. Nah, jadi mutu sudah, manajemen sistem, dokumentasi sistem mutu sudah, SOP ya, SOP keterkaitan dokumentasi yang efektif, yaitu mendeskripsikan. Ini tadi ya penyusunan SAP ya, efektif mengerjakan pekerjaan. SOP yang efektif, SOP struktural Bu. Kriteria manual SOP ada spesifik, langkah prosedur jelas dan mudah dipahami, layak, kemudian kontrol ada layak audit, layak ubah ya, spesifik,
lengkap prosedur. Nah, ini jelas dan mudah, layak diterapkan maksudnya seperti ini, kontrol seperti ini, layak ubah ya, seperti itu ya hambatan-hambatannya. Kemudian tipsnya ada contohnya, ini tadi ya, tingkat formatnya nama, modul atau tujuannya apa, ruang lingkup, referensi, dana, prosedur kerja. Nah, ada diagram alir nanti seperti ini ya Bunda ya. Contoh-contoh simbolnya nanti kita tinggal membuatnya seperti apa. Kemudian kalau garis seperti ini. Oke. Itu Bunda terkait SOP ya, karena kenapa saya tidak secara detail karena berbeda-beda ya SOP itu dalam SOP dalam pelayanan atau SOP dalam kita memberikan suatu kebijakan. Jadi kalau kita memberikan pelayanan kan ada indikasi, kontraindikasi, efek samping itu kita masukkan tujuannya itu dalam misalkan SOP pemberian sesuatu ya, pemberian obat, pemberian apa. Jadi masing-masing itu ada. Oke, baik Bunda, itu materi yang bisa saya berikan pada kesempatan pagi hari ini ya, dan nanti materi saya sudah selesai seperti itu. Nanti kita tinggal review materi ya, ujian akhir semester nanti akan 20 soal seperti itu. Nanti saya belum membuat soalnya Bunda ya, jadi nanti itu fleksibel aja, jadinya hanya cukup waktu sekitar 1 jam ya, nanti Bunda mengerjakan soal itu fleksibel aja, Bunda maunya kapan. Tapi nanti yang pasti kalau soalnya sudah saya buat seperti itu. Ya, oke nanti itu nanti akan menunggu PJMK nanti sewaktu-waktu. Jadi nanti kapan aja boleh, mau misalkan siang kerja, boleh malam, boleh kesepakatan saja nanti kapan begitu. Itu jadi atau kalau enggak nanti disamakan saat ada jadwal ujian akhir semester seperti itu juga boleh. Tapi kalau kemarin saya harusnya sudah UTS, mungkin sampai sekarang ini saya belum. Nanti saya akan menghubungi PJMK atau mungkin PJMK mengingatkan saya, ya meskipun kadang saya belum tidak langsung merespon seperti itu, tapi saya memastikan di akhir semester semuanya udah terlewati. Cuman ya memang nggak sesuai dengan jadwal itu tadi sebenarnya kalau di Monef kan ya nggak boleh kayak gitu. Berapa persen saya itu hadir nggak sesuai dengan jadwal gitu ya. Oke baik Bunda, ada itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau disampaikan terkait materi tadi Bunda? Nanti Bunda jangan lupa absen di nanti akan saya rekam di YouTube ya Bunda. Nanti Bunda absensinya di kolom komentar. Komentar silakan tulis nama dan NIM seperti itu. Ya. Baik Bunda, ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Cukup, Bu. Cukup Bunda. Oke, baik. Terima kasih nih Bunda atas waktunya, kesediaannya meskipun sambil beraktivitas. Nah, itu memang kelebihannya ya Bunda ya. Yang penting prosesnya nggih. Nanti kita foto bersama nggih Bunda ya. Ada 2 slide. Nanti monggo Bunda-bunda yang bisa open kamera, boleh open kamera untuk dokumentasi. Nanti akan saya upload di Google Classroom ya. Nanti di situ dokumentasi nanti mungkin saya minta tolong untuk PJMK untuk mengisikan link kehadiran ya, nanti akan saya kirimi. Jadi nanti bisa diambil bukti pengajarannya dari screenshot, nanti bisa diambil di Google Classroom seperti itu. Nanti linknya boleh pakai link Google Classroom atau pakai link Zoom juga boleh, pakai YouTube juga boleh karena saya menggunakan tiga-tiganya, Google Classroom pakai, YouTube juga pakai, Zoom juga pakai, tiga-tiganya saya pakai. Oke, baik. Kita foto bersama ya, Bunda ya. Monggo. Nggak apa-apa, mungkin dalam sama pasien, sambil sama anak, sambil sama keluarga, atau mungkin sambil memeriksa, atau sama apapun boleh. Seperti itu, nggak ada harus aturan harus di depan, begitu lihat. Oke, baik. Saya hitung ya. 1, yang untuk nanti ada dua layar ya, nanti yang layar terakhir tetap dipertahankan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, bentar, saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu ini manajemen mutu ya. Bentar, saya simpan mutu 1. Oke. Oke, Bunda. Sekarang slide kedua, Bunda. Oke. Saya itu 1, 2, 3. Oke. Baik, Bunda, terima kasih. Boleh close kamera. Bentar, saya simpan dulu. Oke.
Oke, baik, terima kasih Bunda, itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti, ketemu lagi tapi tidak melalui tatap muka seperti ini ya, Bunda mengerjakan 20 soal ya, review materi seperti itu, tidak ada penugasan, cukup dari itu saja sama kehadiran ya. Jadi harapannya nanti Bunda harus, bisa hadir di komentar karena itu juga termasuk penilaian. Begitu Bunda. Baik, selamat beraktivitas Bunda, melanjutkan aktivitasnya lagi. Selamat pagi, saya akhiri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sami-sami, sama-sama Bunda. Mohon izin live. Nggih.